Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Kurniawan Saputro, kelas HES 2A, akan mempresentasikan ataupun memaparkan materi tentang bentuk negara, sifat negara dan tipe negara, serta dilengkapi dengan bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan. Yang pertama, bentuk negara. Bentuk negara secara modern atau kondisi saat ini ada negara kesatuan dan negara serikat. Yang pertama, negara kesatuan. Negara kesatuan ini adalah negara di mana pemerintahan pusat ini hanya diakui dan juga dimiliki oleh negara yang menggunakan sistem kesatuan. Jadi negara ini adalah negara yang berdaulat dan merdeka dan mempunyai pemerintahan pusat. Dan ini memungkinkannya untuk sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi berarti pemerintahan pusat ini bersifat absolut, artinya semuanya itu berasal dari pemerintahan pusat, tidak ada pelimpahan wewenang. Namun kalau negara kesatuan ini menggunakan desentralisasi, maka akan muncul otonomi. Munculnya otonomi ini akan menyebabkan adanya kekuasaan-kekuasaan terhadap daerah, namun tidak mutlak, tidak diawasi oleh pemerintahan pusat. Tetapi dengan adanya desentralisasi, ada upaya-upaya untuk pemerintahan pusat melakukan pengecekan dan juga pengawasan secara rutin, dan juga ada beberapa hal yang tidak bisa dilimpahkan kepada pemerintahan daerah, yakni seperti hubungan luar negeri, kemudian masalah dengan moneter dan kebijakan negara seperti kebijakan agama maksudnya, kemudian pertahanan keamanan dan lainnya yang memang tidak bisa digugat lagi. Kemudian negara serikat. Negara serikat ini contohnya, kalau tadi negara kesatuan adalah negara Indonesia, Republik Indonesia kita ini, maka negara serikat ini adalah Amerika Serikat, di mana negara ini tidak mengenal provinsi dan juga daerah. Yang mereka kenal hanyalah negara bagian. Negara bagian ini masuk dalam konstitusi mereka, di mana mereka dipimpin oleh salah satu negara yang sudah mereka inginkan untuk bergabung, dan negara bagian ini ikut sertanya, dan mereka tidak mengenal dengan desentralisasi, tetapi sebuah kekuasaan mutlak yang memang itu adalah hak dan juga wewenang dari negara bagian. Jadi bukan hanya negara yang ataupun pemerintahan pusat saja yang bisa membuat undang-undang, tetapi pemerintahan daerah ataupun pemerintahan dari negara bagian itu bisa juga membuat undang-undang, namun tetap dengan menggunakan prosedur yang telah ditentukan oleh pemerintahan pusat. Kemudian ada tipe-tipe dan juga sifat-sifat dari negara. Sifat-sifat negara yang pertama itu adalah memaksa, di mana kita tahu negara ini merupakan aturan seperangkat. Aturan itu sangat kompleks dan juga sangat-sangat rinci dan memungkinkan harus ditaati. Untuk ditaati maka perlu penekanan dan juga pemaksaan dari negara agar bisa dia patuhi dan juga dilakukan atas apa yang telah disesuaikan dengan aturan yang ada. Yang kedua, memonopoli. Ketika sebuah aturan itu telah dibuat lalu telah disepakati, maka harus ada strategi berikutnya, bagaimana mereka untuk menciptakan tujuan masyarakat ataupun tujuan negara yang diinginkan. Goalnya itu harus dapat, goalsnya, tujuannya itu harus dapat. Bagaimana? Yaitu dengan menggunakan strategi-strategi baru, dengan memonopoli hal yang lebih baik agar terciptanya tujuan yang jelas. Kemudian menyeluruh. Ketika aturan ataupun perundang-undangan dibuat, maka ini berlaku kepada seluruh bagian yang ada di negara tersebut, tidak terkecuali apapun. Maka dari itu semua bagian dan elemen dari negara tersebut wajib untuk mengikutinya. Kemudian tipe-tipe negara berdasarkan histori yang akan kami sorot pada kali ini dan kami bahas. Yang pertama adalah tipe negara pada timur purba atau timur kuno, yang kita tahu pada saat itu masih menggunakan monarki, teokrasi, dan juga otoriter yang sangat kuat, di mana pada saat itu monarki sangat-sangat menjadi prioritas, ataupun kepemimpinan mereka ini sama sekali sangat kuasa, sehingga menimbulkan ekspektasi dan juga sebuah ungkapan bahwa raja dan ratu itu apa yang dianggap sebagai dewa, karena mereka ini kekuasaannya tidak dapat diganggu-gugat, dan negara sebagai pemegang kekuasaannya itu dikendalikan oleh raja dan ratu tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah tipe Yunani kuno, Yunani purba. Pada saat Yunani kuno itu maksudnya telah membuka
ataupun telah menciptakan demokrasi. Artinya dia tidak menggunakan seperti Timur Purba tadi, dia sudah mengenal demokrasi dan juga dia sudah membuat sebuah aturan-aturan yang sangat berbeda. Jadi tetapi kita tahu bahwa Yunani ini negaranya sangat kecil, dia tidak melingkup sebanyak dari teori-teori yang lain, tetapi dalam hal ini dia mampu efisien, dalam artian mampu memanfaatkan dan juga mempotensikan bagaimana demokrasi ini terwujud, karena mereka juga didorong oleh kaum cendekiawan atau aristokrasi yang berperan pada zaman tipe Yunani kuno ini. Kemudian yang ketiga itu pada masa tipe Romawi kuno, yang pada saat itu kita lihat bahwa imperium sudah dikenal, mereka dipimpin oleh seorang kaisar. Imperium ini berarti bahwa mereka menginginkan kekuasaan atas negara lain, adanya jajahan, adanya sebuah kekuasaan atas wilayah, atas sumber daya alam, dan memanfaatkan mengeksploitasi sebanyak mungkin. Maka dari itu seperti Belanda, Jepang, dan sebagainya itu adalah bentuk-bentuk dari Romawi, tipe Romawi, karena mereka menguasai kekuatan dan imperium ataupun melakukan penjajahan dan hegemoni di daerah jajahannya. Bahkan pajak ataupun upeti yang mereka tanamkan pada negara jajahannya itu sangat besar, sehingga mereka mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa. Kemudian pada tipe selanjutnya adalah tipe peralihan. Pada tipe peralihan ini tidak ingin adanya monarki. Artinya mereka perlahan-lahan sudah mulai menginginkan perubahan dari monarki menuju demokrasi. Pada saat itu sudah ada pertentangan ataupun adanya oposisi terhadap kekuasaan. Artinya mereka sudah berani menentang ataupun melawan dari raja yang telah mereka miliki pada saat itu untuk menciptakan tatanan kehidupan yang baru. Itulah. Sehingga pada tipe selanjutnya, tipe modern, inilah sudah tidak ada yang namanya monarki secara keseluruhan. Artinya andai pun ada, ya memang secara konstitusional masih diakui monarki itu ada, seperti Arab Saudi dan sebagainya masih sangat banyak. Cuman pada saat itu sudah mulai mempertimbangkan apa sih keinginan rakyat yang sesungguhnya. Jadi mereka masih mempertimbangkan, tidak sediktator sebelumnya seperti zaman Timur ataupun zaman Romawi. Tetapi pada saat ini kondisinya sudah sangat lebih modern dan juga lebih maju. Pada demokrasi ini telah mengenal bagaimana konsep dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan ini telah digunakan oleh negara Indonesia, dan biasanya negara demokrasi adalah negara yang hukum. Karena untuk menekan ataupun membatasi hak warga negara untuk berspekulasi dan juga berbuat liar, maka adanya hukum adalah hal yang terbaik untuk membatasi demokrasi agar menciptakan demokrasi yang lebih profesional. Kemudian setelah itu kita akan membahas tentang bentuk dari pemerintahan. Bentuk pemerintahan yang pertama akan bahas adalah monarki. Monarki seperti kita ketahui dipimpin oleh raja dan ratu yang merupakan pemegang kekuasaan tunggal dan bisa melakukan estafet kepemimpinannya terhadap keluarga ataupun mewarisi kekuasaannya terhadap keturunannya. Dan yang kedua itu adalah tirani. Tirani ini adalah kekuasaan yang bersama dipimpin oleh satu orang, tetapi dia sangat otoriter. Ini sangat-sangat luar biasa. Dia tidak mempedulikan apapun, hanya golnya ataupun kepentingan dia lah yang dinomorasatukan. Ini kita bisa melihat ada Hitler memimpin Jerman. Itu adalah contoh yang tirani. Kemudian aristokrasi. Aristokrasi ini tidak tunggal lagi, tetapi sudah mengelompokkan. Ada sudah beberapa pengurus, dan ini para kaum cendekiawan. Jadi mereka mementingkan musyawarah. Jadi mereka menggunakan perkumpulan itu untuk menimbulkan dan memikirkan tentang kepentingan umum. Kemudian oligarki. Oligarki ini sama seperti aristokrasi, cuma dalam pengambilan keputusannya itu masih juga dibedakan golongan-golongan oligarki ini. Jadi mereka masih memandang kekayaan, kemudian mereka masih memandang kekuatan militer dan juga martabat keluarga. Kemudian yang selanjutnya ada demokrasi. Demokrasi inilah yang biasa kita dengar dari Abraham Lincoln, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Inilah yang biasa disanjung-sanjungkan dan digunakan oleh negara-negara, bahkan Indonesia saat ini sangat luar biasa sekali, kita apresiasi telah menerapkan demokrasi yang sangat luar biasa. Kemudian teknokrasi. Jadi teknokrasi ini telah melibatkan teknisi-teknisi untuk melakukan sebuah pertimbangan dan juga campur tangan dalam hal menetapkan sebuah kebijakan pemerintahan. Teknokrasi ini bisa insinyur, kemudian arsitek dan sebagainya, yang memang pada saat itu ataupun saat dia digunakan, dia selalu siap untuk melakukan inisiasi-inisiasi terhadap pemasukan-pemasukan dalam hal
pemerintahan. Kemudian ada timokrasi. Timokrasi ini kita akui sebagai sebuah salah satu bentuk pemerintahan yang sangat baik, karena mereka memandang sebuah pemerintahan ataupun kekuatan dari pemimpin itu dinilai dari yang layak dan juga yang cakap. Jadi mereka membutuhkan pemimpin yang benar-benar layak dan juga mempunyai kualitas yang sangat besar. Kemudian ada kleptokrasi. Kleptokrasi ini sangat menyimpang karena kenapa? Mereka ini pemerintah memegang kekuasaan hanya untuk memperkaya diri sendiri. Dia melakukan tindak pidana korupsi yang menggunakan uang negara dengan tidak baik dan juga tidak sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian ada oklokrasi. Oklokrasi ini adalah di mana negara ini inkonstitusional, artinya tidak dikuasai secara legal. Jadi yang menguasai ini secara ilegal. Bahkan pada saat itu Amerika Serikat hampir dikuasai secara inkonstitusional karena pada saat itu telah dikuasai oleh mafia, dan ini sangat-sangat berbahaya. Kemudian ada platokrasi. Platokrasi ini salah satu bentuk yang sangat ekstrim. Kenapa? Karena kesenjangan antara si miskin dan si kaya ini sangat luar biasa, sangat-sangat besar kesenjangannya, dan menyebabkan ketimpangan yang sangat besar juga, karena pemimpin pada saat itu adalah pemimpin yang kaya dan yang miskin tertindas. Kemudian ada sistem pemerintahan. Yang pertama itu adalah monarki absolut. Monarki absolut ini pemegang kekuasaan itu dari raja yang mempunyai kekuasaan dan estafet kepemimpinan yang akan dilakukannya kepada keluarganya. Namun dia juga merupakan sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Tidak ada yang namanya perdana menteri. Kemudian monarki konstitusional. Monarki yang jenis ini, raja dan ratu yang monarki tadi hanya sebagai kepala negara saja. Namun dalam kepala pemerintahannya itu sudah diangkat perdana menteri. Inilah yang terjadi di negara Inggris. Kemudian ada sistem republik presidensial, sistem negara kita, di mana presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Kemudian ada sistem republik parlementer. Ini presiden ada, perdana menteri ada. Presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Kemudian dari sistem pemerintahan presidensial semu ataupun semi presidensial. Dalam hal ini ada perdana menteri, ada presiden, namun presiden masih bisa ikut campur dalam hal memerintahkan dalam kekuasaan di pemerintahan. Jadi dia tidak hanya pure ataupun real di kepala negara saja. Kemudian ada sistem pemerintahan serikat ataupun sistem pemerintahan federasi, dan ini seperti Amerika. Dia seperti yang telah kami katakan tadi, mengenal dengan pemerintahannya, adanya negara bagian dan juga memiliki konstitusional yang diakui secara sah. Dan inilah beberapa hal ataupun presentasi yang dapat kami sampaikan dari Bagus Kurniawan Saputro, kelas S2A, atas beberapa kekurangan dan juga banyak kesalahan. Kami mohon maaf dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.